lagi bersama bukan trio ya. Ini kayaknya grup band gitu kita ya. Girl band. Kita pagi hari. Karena semangatnya harus pagi ya guys ya. Harus bersemangat menggebu-gebu. Karena BTW kita hari ini akan membahas masalah MPLS ya intinya ya. Karena dalam rangka Hari Anak banyak banget yang akan dibahas tentang anak ini tapi satu-satu gitu ya. Mengingat ada beberapa pemberitaan gitu yang akan sangat mengiris hati ya tentang bullying salah satunya. Ini udah berita dari zaman dahulu kala ya. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan dulu rekan-rekan saya mulai dari ujung sana aja. Biasa ada Aul. Kerasin dikit dong suaranya. Ada Aul teman-teman. Nggak kedengeran nanti. Silakan yang di sebelahnya lagi. Ada Astri, psikolog. Iya. Dan yang paling ujung ada adik kita. Sorry ya. Dokter Cindy SPKJ bukan Omjin ya. Iya, karena ada cerita lucu di balik itu semua sebelum kita mulai bijak juga pada episode kali ini. Oke, ngomong-ngomong tentang episode kali ini bullying di sekolah. Dari manakah datangnya perilaku tersebut seperti itu ya? Apakah dari hati? Dari mana? Dari mana kayak gitu ya? Nah, dia mau bakal bertanya dulu sama Dokter Cindy. Bullying itu sebenarnya perilaku seperti apa sih dong yang bisa dikatakan kalau karena kan bullying macam-macam nih, ada bullying verbal atau apalah gitu. Awalnya tuh dari mana sih dikatakan dia itu bullying? Oke, baik, kita harus tahu dulu bullying itu apa ya. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif berulang ya. Oke. Sorry dok, sorry boleh jangan lagi supaya Perilaku semangat. agresif kemudian berulang yang dilakukan biasanya, dan yang melakukan bullying ini memiliki power lebih dibandingkan dengan yang tidak dimiliki si korbannya. Jadi memang harus ada perilaku agresif dan berulang ini terus-menerus dilakukan sehingga korbannya ini merasa tidak nyaman begitu. Jadi memang itu bullying seperti itu. Jadi apabila sudah merasa tidak nyaman, tidak akan masuk kategori bullying. Oke, ya nggak yang mau ditanyakan mungkin pernah menjadi korban atau seperti apa? Dulu. Serius Pernah. Oh, iya? Waktu TK. Oke. Jadi dulu tuh nggak tahu sih apakah ini kategorinya bullying. Jadi waktu TK itu kalau misalkan aku ada bawa sesuatu tuh teman-temanku tuh suka langsung ambil. Jadi apa sesuatu yang baru yang aku punya itu selalu diambil sama teman-temanku. Terus juga biasanya kan kalau kita pas TK kan ada main balok-balokan atau apa gitu. Nah si paling berkuasa ini dia selalu ngambil balok paling banyak. Aku cuma dikasih sedikit, teman-temannya dikasih sedikit. Tapi yang menurutku paling memorable itu sih apa yang aku punya itu diambil. Biasanya kan kita kalau di sekolah kan kita kayak pengen nunjukin sesuatu yang aku baru beli baru gitu loh. Nah si So ini gitu dia ngambil lah barang-barang yang baru itu sampai akhirnya aku merasa kayak aku nggak mau deh bawa barang-barang lagi ke sekolah gitu. Itu sih pengalamannya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah apa sih sebenarnya dok Mbak Asti ya yang mempengaruhi seseorang itu bisa menjadi seorang bully gitu, apalagi kan ini masih TK loh, Betul. banget gitu kan. Memang banyak hal ya kalau kita mengatakan tentang bullying gitu kan, itu kan suatu hal yang sudah melenceng gitu ya. Jadi memang banyak hal, tidak hanya ada satu faktor begitu yang menyebabkan terjadinya bully ini gitu. Jadi banyak hal satu, misalnya kita lihat ya kayak kelemahan peraturan kah, kelemahan controlling begitu di sekolah juga bisa terjadi atau dimanapun gitu ya. Kemudian memang ada beberapa faktor gitu, baik itu faktor biopsikososiokultural, jadi semuanya ya dari biologisnya kan anak-anak ini kan area prefrontal cortex-nya begitu, area depan, area kebijaksanaan itu belum matang, sedangkan area sistem limbiknya sudah mulai berkembang gitu kan dengan baik. Jadi impulsivitasnya tanpa adanya kontrol yang baik dari area prefrontal cortex itu juga bisa menyebabkan demikian. Kemudian berseliweran nih sekarang media sosial ya, banyak sekali kan, itu kan banyak ya, misalnya ada konten-konten gitu ya tanpa sengaja gitu, mohon maaf gitu ya, mempertontonkan tentang bullying, mempertontonkan tentang perilaku bagaimana membeda-bedakan teman gitu ya, seperti itu. Jadi kadang itu yang dilihat oleh anak-anak gitu kan, area prefrontal cortex-nya ini belum bisa untuk mencerna apakah ini baik atau buruk. Jadi kadang dia perilaku meniru ya, seperti itu ya. Jadi anak-anak ini kadang sering perilaku meniru gitu. Itu yang dilihat gitu. Kamu kok tidak nih, sering ya nih ada beberapa anak gitu ya, ketika main gitu ya. Aku kaya, kamu miskin
miskin gitu ya, so what gitu, nah kayak gitu si paling ini gitu ya, terus si paling iya nih si paling pamer gitu, atau ya ini si paling pinter, maksudnya si ini si paling merasa cantik. Nah seperti itu kan sering ya, kayak seperti didengarkan. Jadi itu seperti seperti sesuatu hal yang wajar mereka kira gitu ya, bahwa dengan bercandaan seperti itu gitu. Kemudian pengawasan jelas ya. Pengawasan itu sangat penting gitu, adanya peraturan-peraturan juga gitu, peraturan-peraturan yang memang harusnya mengontrol gitu perilaku seperti itu. Jadi itu mungkin yang perlu untuk ditambal ya kebocorannya ya, jadi loss-lossnya ini, karena banyak hal memang yang justru berperan gitu di sini, tidak hanya lingkungan sekolah, lingkungan rumah ya, pola asuh dan yang lainnya ya, itu banyak sekali. Tapi menarik ya, kita kan apalagi Dokter Cindy dan Mbak Astri psikiater dan psikolog gitu ya, sebagai ibu juga, sebagai orang tua juga, cara Mbak Astri sendiri untuk menyikapi hal itu gimana nih kalau misalnya anaknya ada mengalami hal tersebut, atau mungkin anak Mbak Astri yang menjadi sebagai tahu ya? Iya, atau sebagai pelaku nih. Tapi sejauh ini sih maksudnya dari pengalaman ya, kan baru masuk TK ya, sebenarnya itu kekhawatiran terbesar saya gitu ya, karena anak saya ini tipikal yang pendiam gitu, dia introvert, jadi kayak lama sekali untuk beradaptasinya gitu. Jadi kalau nggak orang terdekat banget dia nggak akan ngomong gitu, jadi lebih menghindari lingkungan. Dan benar aja gitu, pas sering ngobrol sama gurunya, bundanya gitu kan sering Nyebut merek ya. Betul, kalau sebut sendiri ya. Maaf. Si ini ya kalau ngomong tuh kecil ya suaranya. Dia emang agak lama untuk beradaptasi. Tapi setelah sekarang udah setahun lebih itu memang udah ngomong gitu dan gurunya terutama. Dan ada kemarin juga diceritakan dia ini kan tipenya diam. Nah kalau pas diganggu sama temennya, mungkin temannya karena gemas, karena bunganya kan dia gemas, dia suka dipeluk, suka didorong-dorong. Oh iya. Nah, bagi dia nggak nyaman. Gitu. Pernah dia sampai merah matanya gitu, karena nangis apa menahan. Jadi juga kemarin saya pengen daftarin les gitu, dia bilang gini, saya ajak dulu ke tempat lesnya gitu, seperti ini gitu. Terus dia bilang, enggak nih takut dibully. Kamu tahu dari mana? Oh iya, bahkan sekecil itu. Sumpah saya cepet sekali ya, berapa tontonan, apakah dia mendengar temannya atau dibully dari teman-temannya gitu kan. Tapi kamu dibully nggak? Disuruh bully itu apa? Jadi saya tanyakan apa bully apa yang dia rasakan. Jadi kayak misalnya si ini disebut nama temennya gitu, si ini ya suka dorong-dorong, bilang ya sama bundanya. Bunda itu kan orang tua di sekolah gitu. Jadi tetap harus ngomong gitu. Jangan sampai rumah kamu baru cerita, dan kita takutnya kita yang malah bergesekan dengan sekolah gitu. Jadi di awal harus tetap anak dulu melapor ke gurunya kalau bisa kan. Mungkin dan saya memberikan pengertian itu bentuk mainnya temennya, mungkin seperti itu, karena mereka kan belum paham gitu ya. Dan mungkin si anak saya juga nggak pernah main yang seperti itulah gitu, nggak adu fisik gitu kan. Apalagi di rumah dia lebih sering main sama orang yang dewasa, jadi sama orang yang SD yang di atas dia gitu, nggak sepantaran dia gitu. Jadi kan namanya yang lebih berdewasa pasti lebih ngikutin dia kan jadinya gitu. Jadi nggak pernah tuh ngalamin yang dia didorong-dorong, terus kayak di peluk-peluk yang kencang gitu, atau sampai kayak gitu. Dia nggak terbiasa gitu. Jadi mungkin itu juga jadi yang membuat orang kayak kadang-kadang saya dibully ya. Mungkin karena ada perbedaan di lingkungan rumah sama di lingkungan sekolah, dan anak yang ini juga mungkin nggak salah juga, mungkin bukan maksud dia membuli ya, mungkin karena dia bermainnya seperti itu gitu, terbiasa. Mungkin budaya latar belakang orang tua, lingkungan di rumah itu juga pengaruh gitu kan dengan terjadinya bullying di sekolah. Jadi menarik ya, balik lagi ke topik, dari mana datangnya perilaku ini? Berarti bisa jadi itu dari lingkungan kita tinggal. Betul. Yang paling dekat ya orang tua. Apalagi ini kan TK ya, maksudnya sekecil itu. spektrum pergaulan kan berarti masih Memang banyak ya.
perilaku bullying itu juga bisa kan namanya anak-anak ya, dia masih melihat, mencontoh apa yang dia lihat gitu. Jadi memang pada saat misalnya nih ya, saya ada beberapa dapat kasus begitu ya. Jadi memang kenapa seperti ini ya, karena aku ngelihat papaku pukul ini gitu ya kan ya, jadi seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi dia merasa bahwa itu biasa-biasa saja begitu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa area prefrontal cortex anak-anak kan belum matang gitu. Sehingga walaupun udah tersimpan nih di dalam otak anak perilaku-perilaku yang seperti itu gitu. Jadi tapi dia belum bisa mempertimbangkan gitu baik buruknya, apakah ini baik kah, apakah ini buruk kah. Jadi itu kayak perilaku meniru gitu. Jadi meniru, dia lakukan saja, dia pukul gitu. Saya ada dikonsulkan yang menurut saya itu juga salah satu kasus sulit ya. Jadi memang kondisinya orang tua sering melakukan KDRT begitu. Nah, ada salah satu orang sering melakukan KDRT dan itu memang di depan anak ya, dan itu dia lakukan kepada temannya begitu. Dia lakukan kepada temannya gitu di sekolah sampai didorong dan akhirnya cedera begitu ya, anak korban tersebut. Jadi memang banyak hal yang terjadi karena memang perilaku tadi meniru, kemudian belum tahu apakah itu benar atau salah gitu. Nah, kemudian respon anak yang tadi ya saya yang punya Mbak Astrid. Jadi setiap anak itu sebenarnya beda-beda ya responnya. Respon kan mereka masuk misalnya di sekolah ya, balik lagi ya, sebenarnya sekolah itu bisa di awal itu jadi ruang yang aman buat anak-anak ya. Apalagi mungkin kita yang sekarang yang lagi tren MPLS mungkin ya. Jadi kan perkenalan lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya di sana tempat kita misalnya bisa merasa bahwa anak ini bisa jadi nyaman, aman, ruang aman untuk bermain gitu. Jadi pengenalan lingkungannya, pengenalan bunda-bunda gurunya gitu ya, pengenalan kemudian sama teman-temannya gitu kan. Jadi biar bisa melihat adaptasi itu bagus ya. Itu biar bisa adaptasi karena anak-anak itu masuk sekolah adalah suatu stres yang baru gitu ya. Respon yang Stres ya? Iya, betul. Itu adalah suatu stres, apakah yang nantinya bisa adaptif atau tidak bisa adaptif. Nah, karena respon seseorang itu terhadap stres itu ada 4 itu ya, fight, flight gitu kan, freeze atau fawn gitu ya. Jadi akhirnya dia kayak ikutin aja. Nah, kalau yang fight itu akhirnya ketika dia ini kan dia melawan apa gitu ya. Kemudian kalau dia flight itu kayak menghindari, cemas, kemudian aku sekolah, aku gitu ya. Atau freeze ya, diem 1000 bahasa gitu ya, nggak mau gitu, diem aja gitu ya. Atau faun gitu ya, faun itu jadi seperti anaknya akhirnya aku harus biar bisa diterima nih gitu ya, jadi aku akan melakukan segala cara. Nah ini nih kadang rentan tergantung oleh teman-teman. Jadi kamu minta ya uang sama mamamu gitu ya, biar kita pada belanja di sini. Nah itu pernah tuh, jadi dia nggak, mamahnya nggak kasih uang, dia ambil uang di rumah. Nah itu ya, dia ambil uang di rumah. Kenapa? Ternyata disuruh oleh temannya. Kalau temannya tidak kalau dia nggak mengikuti temannya itu katanya dia nggak ditemenin. Nah gitu kan, ada reaksi anak begitu menghadapi stres. Jadi saya harus punya teman di sini, gimana biar bisa ditemenin gitu, bagaimana biar bisa berteman di sini. Dia aku harus ikutin PR-mu mana gitu ya, ayo aku capek. Nah diambil. Nah itu rentan banget gitu anak-anak dengan tipe apabila mendapatkan stres ini. Salah satu mekanismenya adalah faun. Tapi menarik dok ya, tadi yang bisa datang ke sekolah itu kan menjadi tempat aman ya, karena buat anak-anak belajar. Kita menyerahkan anak-anak kita buat ke sekolah, buat dia menjadi lebih baik. Tapi malah sumbernya bullying itu ketemunya di sekolah. Bahkan ada beberapa pemberitaan gitu yang sangat mengiris hati gitu ya teman-teman ya. Kayaknya sahabat Mutiara Sukma juga udah pada tahu ya pemberitaan tentang bullying di daerah sekitar kita. Seperti itu. Menurut pandangan dokter dan Mbak Astri, gimana nih cara kita menyikapi sebagai orang tua? Apakah mulai dari seleksi sekolahnya dulu seperti apa? Karena ada beberapa orang tua mungkin menyalahkan anaknya di tempat yang semampunya mereka, seperti itu dalam tanda kutip ya, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai yang mungkin karena dekat lingkungannya sama rumah biar gak pengantar atau ya faktor-faktor lainnya. Menurut pandangan Mbak Astri dan Dr. Cindy gimana tuh? Mbak Astri? Sud dulu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ini bukan PR hanya orang tua. Ini sistem. Iya tidak. Ini adalah lingkungan sekolah gitu kan. Ketika kita tidak bisa memilih sekolah yang apa seharusnya sadar sekolah sama. Iya. Ruang aman. Tidak ada bullying.
begitu ya. Jadi apa desain sistemnya, controllingnya dong. Gitu. Tidak bisa kita hanya menyalahkan satu pihak, tapi controllingnya harus terpusat, controlling bagaimana sekolah ini biar bisa aman, peraturan-peraturan di sekolah gitu ya. Kemudian akhirnya merembet ke hal-hal perintilan-perintilan di sekolah gitu ya, bagaimana peraturan di sekolah, kemudian warga sekolahnya gitu ya, maksud saya ya, entah itu bapak ibu guru, kepala sekolah dan yang lainnya. Kemudian keikutsertaan orang tua juga, nah itu penting ya. Jadi itu untuk mengontrol itu gitu. Ketika ada apa tidak apa sebagai ruang aman untuk anak berbicara gitu ya. Jadi entah itu tidak apa-apa tadi ya, maksudnya Mbak Asri alurnya adalah bilang dulu sama bunda gurunya di sekolah atau apa gitu. Tapi kadang anak gitu ya, sekali lagi kadang anak itu takut gitu ya untuk ngomong karena dia tidak mempunyai kedekatan secara emosional kan dengan bunda gurunya di sekolah gitu ya. Jadi dia tahunya adalah mamanya. Itu dia tahu gitu ya bahwa harus berbicara kemana. Itu penting ya, itu penting dia harus berbicara kemana. Jadi tidak hanya dia berbicara ke orang tua tuh sama mbaknya mungkin ya, dia berbicara, mbak aku kok diginiin ya di sekolah, it's okay gitu. Ketika itu tuh adalah memang apresiasi anak bahwa dia sedang kamu keren ya udah berani bicara gitu sama mama gitu sama mbak gitu, nggak apa-apa nanti kita bicarakannya. Nah itu juga sebagai controlling gitu, apakah benar terjadi demikiannya, tidak apa-apa ya untuk mengkonfirmasi ya gitu ya. Misalnya ada kejadian ini bagaimana, nah itulah fungsinya hubungan timbal balik guru kemudian orang tua anak gitu, nah sama sistem sekolah gitu. Nah controlling dari atas, nah ini saya agak greget ya sorry gitu ya gitu ya. Cipit lah dong, nggak apa-apa ya. Karena memang saya sudah lama menyoroti ini gitu, karena memang ada saya terjun gitu ke sekolah-sekolah begitu, sekolah-sekolah khusus kah ataupun sekolah-sekolah negeri biasa gitu ya gitu. Kadang mungkin sistemnya ya mungkin yang belum terbangun untuk hal ini gitu, terutama mungkin sekolah-sekolah khusus gitu ya yang harus misalnya nggak hanya yang menginap dan yang apa itu kan kadang kan loss kontrolnya di situ gitu. Jadi memang kan anak-anak sekarang mungkin berbeda tipikalnya ya. Betul, soalnya beda media sosial dan yang mereka sudah pada tahu gitu ya bullying ini atau apa gitu. Karena diejek nama bapaknya, mau aku dibully. Nah gitu kan ya. Tapi kalau yang ini yang mungkin menjadi ini adalah yang sudah sampai ke ini ya fisik apa itu udah harus memang kontrolnya benar-benar harus diperketat gitu ya. Entah itu ada yang piket kan mengawasi gitu ya, iya bisa diatur seharusnya begitu. Karena memang banyak tidak sedikit juga dikonsultan gitu bullying itu ke saya di sekolah-sekolah khusus begitu ya. Saya tidak menyebutkan apa itu gitu, tapi memang perlu kontrolnya ini dan memang ada aturan ketat untuk hal ini gitu. Karena memang jika sudah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa gitu kan harus bergerak ini. Setuju sih sama sendiri dari sistem dan kita perlu apa ya bangun. Oh ya, Soalnya dia kayak kita sambil berpikir. iya masih gitu. Loading dulu, loading baru. Oh iya. Gimana? Benar-benar sih sebenarnya betul. Di sekolah manapun tuh pasti ada peluang terjadinya bullying itu. Betul. Gimana mau mahal, mau eksklusif, mau seperti apa itu tetap ada. Tapi bagaimana kalau saya paling penting adalah kita sebagai keluarga memberikan penguatan kepada anak kita gitu kan. Kalau terjadi bullying seperti apa dan berteman yang baik itu seperti apa gitu. Apalagi di masa awal sekolah itu kan mereka baru terjun gitu ke dunia sosial yang di luar dari keluarga mereka. Itu pasti kan betul kan dalam sini ada stresnya, adaptasinya bagaimana gitu kan. Nah terus mungkin dari sistem ketika mungkin apa sudah terjadi perundungan misalnya, tapi kita lihat dari guru apa yang bisa diberikan kepada anak apa, ternyata karena masalah emosi pada anak gitu. Berarti dari keluarganya mereka dulu dipanggil atau dari
siswanya mungkin ya, apa yang terjadi dengan anaknya sampai melakukan bullying misalnya gitu. Karena bukan hanya menghukum gitu perilakunya, tapi juga kita harus mengubah gitu. Karena mungkin bisa jadi itu karena dia agresif itu kan bentuk perilakunya, kayak emosinya kan adalah marah. Nah, berarti dia penyaluran perilakunya nih yang belum apa ya, belum ini ya, belum bagus gitu kan, belum terarah. Nah, apa yang misalkan kalau marah, apa yang misalkan kalau ceria sedih gitu kan, itu mungkin belum diajarkan dari rumah atau mungkin dari orang tua, atau dia belum atau meniru dari orang sekitarnya, akhirnya itu tadi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah gitu kan. Ketika dia marah sama teman atau dia saking keselnya dia melakukan apa sampai fisik kan gitu kan gitu. Jadi mungkin di emosi anak juga gitu. Jadi sekolah betul-betul harus melihat gitu kan, jangan hanya cuma main-main aja itu sering sekali kan. Guru-guru sering menganggap sepele ya. Tapi ya kita bukan yang menyalahkan guru juga sih, tetap harus bekerja sama. Kerja sama itu yang sistemnya ini. Sistemnya Ketika orang tua sudah memberikan apa namanya? Ini anak saya belajar di sini gitu, artinya orang tua pun harus bisa bekerja sama dengan gurunya, dengan sekolahnya gitu kan. Sekolah juga bekerja sama ke anaknya, jangan sampai diem-diem gitu kan. Kadang-kadang sekali diem, anaknya terjadi seperti ini, ya diem, karena beberapa berita kan seperti itu gitu. Harus tetap kerja sama. Betul. Jadi sistemnya memang dibuat seperti itu gitu kan. Karena kita kadang anak tidak bisa memilih mau bicara dengan siapa gitu. Walaupun kita akan mau apa, tapi kan dia mau nyamannya kemana gitu. Jadi jangan sampai kita terlambat akhirnya dengan bullying ini. Yang akhirnya menimbulkan maaf gitu, beberapa pasien saya sampai ada yang akhirnya menjadi desek gitu, maksudnya menjadi gangguan yang menetap gitu. Iya, jadi akhirnya tidak hanya jadi yang sebenarnya kan tidak, yang seharusnya memang gitu bukan hanya yang pelaku bullyingnya saja gitu, tapi korban bullyingnya juga harus memikir uang yang aman. Lagi bullying ini stigmanya ya. Iya, maksudnya stigma di sekolah kan BK itu mengerikan. Kan bimbingan dan konseling. Jadi stigmanya kayak kita di rumah sakit, kita mau membawa rumah sakit dan bukan rumah sakit jiwa lagi yang untuk orang dengan gangguan, tapi juga BK di sekolah itu bukan hanya orang yang bermasalah, tapi juga untuk mereka ruang aman mereka bercerita. Mungkin sekolah mungkin dari sekarang mungkin bisa. Betul. Tapi saya sudah mendapatkan banyak sekali. Terima kasih ya guru-guru BK yang sudah menkonsul ya, membawakan anak-anak ke poli anak remaja di Mutiara Sukma begitu. Jadi sudah banyak guru-guru BK yang sudah bekerja sama, jadi menyaring di bawah begitu dan membawakan gitu sampai beberapa. Jadi sudah sangat apresiasi sekali begitu. Jadi memang sudah mulai aware. Kita harus memang terus menggaungkan ini gitu ke anak remaja gitu ya. Anak remaja itu perilaku bullying itu sangat banyak soalnya gitu. Jadi kasus-kasusnya yang terbaru banyak ya gitu. Jadi kadang sampai memang harus koordinasi dengan berbagai lini gitu untuk kejadian ini. Yang paling sering mungkin saya colek bagian psikometri ya, jadi banyak sekali yang saya konsulkan gitu, apa yang memang dibawa oleh guru BK-nya, dikonsulkan oleh ini gitu, atau bahkan kalau yang SD itu guru kelasnya gitu ya, sudah mulai dibawa oleh guru kelasnya dan budak gurunya ini katanya begini. Nah itu sudah mulai aware guru dibawa. Terima kasih orang tua yang ini nggak tahu kata gurunya disuruh ke sini. Ini perkembangan anaknya belum bagus, saya jangankan gitu, perkembangan anaknya belum bagus itu juga sudah mulai dikonsulkan gitu. Jadi sudah mulai terbuka ini gitu, Bapak Ibu guru luar biasa. Anaknya aja mungkin yang belum ini sama BK-nya ini. Iya betul. Iya betul. Saya ada beberapa konsulan yang dari SMA gitu ya, SMP gitu ada gitu. Jadi memang penting. Jadi mungkin bisa didengar juga gitu ya ini. Jadi podcast kita ini ya. Jadi intinya kerjasama itu penting agar kita bisa membangun sistem gitu, yang akhirnya menjadi ruang aman tadi gitu, sehingga angka bullying ini jadi turun gitu. Kadang ada seperti iceberg phenomenon ya. Jadi yang melapor itu akhirnya yang sudah tidak betul
betul, yang sudah tidak tertahankan lagi ini gitu baru dilaporkan gitu. Yang mungkin kejadian-kejadiannya baru-baru ini ya, kayaknya sudah ada akhirnya cedera fisik, mengakibatkan meninggalkan akhirnya meninggal gitu. Itu kan sudah istilahnya kita terlambat. Nah, ini menarik juga kan, berarti kalau misalkan seseorang melakukan bullying, kalau secara naluri kan kita tahu ya bahwa kita dibully itu nggak menyenangkan, gitu kan? Berarti kan terkait dengan empati, gitu kan? Nah, apakah ini terkait dengan empati itu? Apakah itu dibentuknya dari, kalau rumah udah pasti ya, gitu. Tapi seberapa besar pengaruhnya empati ini dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh mungkin tontonan segala macam gitu kan, dan apakah memang anak itu, mohon maaf, terlahir dengan ada empatinya atau harus dibentuk dulu atau gimana? Genetik ya? Iya. Genetik nggak sih? Cuma genetik ya. Oke. Jadi begini, anak-anak itu tidak semerta-merta langsung jengkreng gitu kan ya, gue punya empati gitu atau apa gitu ya, naluriah gitu ya, kecuali mungkin dengan anak-anak dengan neurodevelopmental yang ada gangguan neurodevelopmental, makanya memang dari kecil mohon maaf ada keterbatasan dan yang lainnya gitu. Namanya empati dan lain-lain kan area prefrontal cortex ya gitu ya, itu dibentuk ya, kita bentuk oleh lingkungan, pola asuh, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan gitu ya, itu sangat berpengaruh. Pada saat dia mau dibentuk apa ini anak gitu. Kita sebagai orang tua gitu ya, kita akan pola asuh apa yang akan kita ambil. Mau anak ini berempati kah gitu, atau anak ini akhirnya lack of empathy gitu kan, jadi yang mana gitu. Jadi memang itu kita harus bangun gitu, tidak ada satu hal yang langsung jazzer dia bagus gitu, tidak ada gitu. Jadi memang di sini perlu controllingnya kah, apanya semuanya ya. Jadi pola asuh itu ya, pola asuh kepada anak, karena keluarga tadi, keluarga adalah sumber yang pertama gitu mendidik anak ini gitu. Nah kemudian apakah kita mendidik anak empati itu bagaimana atau gimana gitu ya, mulailah dari pola hubungan kedua orang tuanya seperti apa. Nah, kalau ada anak dikonsulkan ini seperti apa, oke, dengan tingkah laku anak kita sudah bisa menilai pola komunikasi, pola hubungan kedua orang tuanya seperti apa. Melihat ya, melihat, meniru, hati-hati gitu. Ya, jadi seperti apa orang dia lihat mungkin orang tuanya udah kontrol apa, gini bagus apa, tapi apa media sosial. Akhirnya anak mereka tahu ya saya dibully gitu ya. Ini saya merasa dibully nih, tapi apa sih bully itu, gimana sih ngerasanya gitu, betul ya tadi Mbak Asri yang katakan gitu. Jadi di cross check anak yang bully itu yang mana gitu, yang gitu atau yang ini gitu ya. Jadi memang harus kita bentuk. Tetap aja berperan biopsiko, sosiokultural, kultur budaya. Nah, orang Indonesia kita diajarkan untuk lembut. Kadang kita harus rendah hati, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang sampai rendah diri, gitu ya. Nah, itu terlalu nurut. Empatinya tinggi, bagus ya. Tapi terkadang sampai esteemnya jatuh, gitu. Tidak percaya diri, tidak. Saya harus seperti itu. Kita juga harus buat boundaries, batasan. Kita mengajarkan bahwa ketika sudah di luar ambang batasmu, ya memang tidak bisa lagi ditoleransi, begitu. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi kadang begitu, kultur itu sangat juga mempengaruhi, betul ya kan. Satu mungkin contoh sederhananya saya patriarki dan apa gitu ya. Akhirnya apa? Ketika istri ini enggak, itu memang tugasnya dia. Padahal saya capek atau apa gitu, enggak, itu tugasnya dia. Nah itu kan ada pola asuh, kultur gitu, yang bisa memang akhirnya diadaptasi terus-menerus gitu oleh individu tersebut. Nah jadi itu memang pola-pola seperti itu. Oh tidak, itu enggak, mama dan papaku begini loh di rumah gitu ya. Oh enggak, papaku sering membantu mamaku kalau mamaku capek begini. Jadi dia belajar, jadi dia belajar perasaan itu, dia belajar perasaan-perasaannya. Seharusnya memang enggak ada
kan di situ bermain kan area prefrontal cortex-nya. Nah, itu melatih area prefrontal cortex-nya. Iya, jadi anak-anak bisa turunin kita apa gitu. Jadi itu kadang budaya yang turun menurun, budaya pola asuh yang turun menurun. Tidak, ini harusnya begini gitu. Jadi apapun yang terjadi kamu harus dapat segini gitu ya, bisa nilai apa yang lainnya. Ini dia belajar tanpa ada apapun gitu ya, tanpa itu. Bapak dulu Iya. ibu Dulu zaman bapak di sekolah teh ibu Paling semangat deh, paling semangat kalau reaksinya. nggak usah itu orang tua Ya, cerita. tapi kadang mungkin itu adalah kebanggaan orang tua ya. Iya, Saya tapi mungkin di akhir kalimatnya, tapi kalau ini sekarang ya sesuai lah dengan zamanmu nak, gitu kan. Mestinya ya, mestinya. Ya jadi kita juga sebagai orang tua gitu, saya juga orang tua dengan 3 putra putri gitu ya, dan yang satu juga berkebutuhan gitu kan ya. Jadi memang kita belajar gitu tentang pola asuh ini gitu, kita selalu belajar gitu. Jadi tidak hanya semata-mata mencontoh melihat atau sebelumnya, jadi kita belajar karena anak berbeda-beda, satu anak dengan anak yang lainnya belum tentu gitu ya, cara dia berpikir ya, karakternya kan ya yang jadi nantinya. Jadi memang harus kita berbeda ya, jadi kita cara memberitahukan anak yang pertama ini nggak boleh gitu dengan anak yang kedua itu berbeda. Iya, betul banget. Betul sekali. Jadi hal-hal kecil itu sangat membentuk dia. Karena ini nih, kita sekarang yang saya lihat kadang anak di usia, bukan anak lagi ya, bahkan saya pernah menemukan ada yang di usia 22 tahun area frontal cortex-nya belum bekerja gitu. Maksudnya ini hanya kenapa? Iya, jadi tapi banyak hal di luar itu, tapi terlepas dari itu ya memang perlunya pembiasaan ya dari orang tua, perlunya apa namanya pendidikan, pengasuhan begitu Banyak-banyak. Iya, tidak hanya dari orang tua ya, tapi mungkin tidak ada orang tua yang itu papa yang pentingnya itu tidak apa gitu. Tapi pernah, ini saya ikut nanya nih. Sini berarti itu Merasa ini ya. Kita bisa pernah nanya ngomong prefrontal cortex ya. Pernah baca gitu. Katanya itu baru matang tuh bisa 25 tahun. Itu udah sebenarnya. Oke, ada sebagian yang mengatakan demikian, ya, tapi itu adalah proses ya. Jadi otak itu, ya jangan salah nih, otak itu amazing ya. Satu hal yang menurut saya organ tubuh yang amazing banget. Nah, walaupun area prefrontal cortex dikatakan menurut teori seperti itu, gitu ya, tapi dia bisa membuat suatu neuroplastisitas. Ya, otak itu punya neuroplastisitas ketika dilatih, diterapi, kemudian dimasukkan suatu pola hubungan yang baik ya. Nah, pada anak-anak nih ya, pola relasi hubungan orang tua yang positif itu mempengaruhi neuroplastisitas. Betul. Jadi itu penting hubungan orang tua anak. Nah, kadang kan saya karena di poli anak remaja itu banyak datang dengan ini, saya kadang sering amazing dengan anak-anak ini gitu, sampai kaget gitu, oh ya perubahannya luar biasa sekali gitu ya, karena apa? Jadi semua lini itu kita cari ya, kita cari penyebabnya apa, dan yang paling sangat mempengaruhi adalah pola hubungan relasi orang tua. Gitu. Selain terapi ya, terapi karena kita kalau di di RS Mutiara Sukma kan ada beberapa terapi ya, kayak okupasi terapi, terapi bicara, terapi perilaku ya, fisioterapi dan yang lainnya. Itu jadi memang itu sangat membantu sekali gitu. Jadi kemudian setelah dilakukan terapi, neuroplastisitasnya akhirnya bisa ya bagus. Itu ini apa nyambung ya, neuroplastisitasnya bikin nyambung gitu. Paling yang tadi saraf saya tidak terkonek jadi terkonek gitu. Akhirnya apa keluarlah kata-kata, keluarlah apa gitu ya. Atau yang tadinya gangguan emosi dan perilaku, tadi perilaku bullying, oh akhirnya dia mengerti gitu ya. Apa sih ini gitu ya? Kok kenapa ini tidak boleh? Nah, jadi anak-anak itu harus punya reasoning dong. Kita harus kasih tahu pemahaman. Reasoning itu adalah bagian kita untuk memproses di area prefrontal cortex ini. Gitu. Reasoning kasih tahu anak kenapa nggak boleh gitu. Jangan nggak boleh aja. Nah, ada sering banget ya. Kenapa nggak boleh? Pokoknya itu dilarang. Ya enggak. Ada reasoningnya. Biar anak ini punya proses untuk berpikir. Kenapa itu dilarang? Kenapa sih ini? Sama halnya anak kecil bayi gitu ya, umur 1 tahun, 2 tahun, dulu lagi kemana-mana ada lagi apa? Jangan pegang yang ini, ambil kasih tahu, ini panas, sakit hati misalnya, jadi bisa terbakar gitu. Sama dengan nggak keluar pakai sandal, kenapa? Kakinya
ya bisa kena kotor satu, bisa kena duri, bisa kena paku, bisa kena benda tajam, sakit nanti gitu. Memang utarakan reasoning. Akhirnya ketika dia besar, aku terbiasa reasoningnya apa? Aku punya plan A, B, C, D gitu. Ya, jadi aku gini, kenapa begini gitu ya? Jadi tuh prefrontal cortexnya dan akhirnya dia membuka lebar neuroplastisitasnya. Sangat luar biasa sekali. Saya jadi berminat untuk meneliti otak. Boleh. Maksudnya otak-otak pakai sambal Buru-buru tahu. Iya, kita balik lagi ke topik karena lagi MPLS ya, biasa ibu-ibu kan lagi ribu-ribuannya mungkin bekal lalu. Nanti kamu juga pasti bakal merasakan dan gitu ya ibu-ibu kan ya. Tapi sebelum kita akhiri gitu ya, karena kebetulan dokter Cindy pasiennya udah ratusan ribu ya, jadi kita butuh segera kayaknya nih ya. Sebelum diakhiri ada 2 pertanyaan singkat aja sini dok sama Mbak Astri ya, pandangan Mbak Astri sama dokter Cindy aja. Ada 2 tipe. Jadi ibu si pembuli ini membiarkan, anak saya jadi pembuli nih, anak saya gini, cuma digituin doang, menganggap sepele. Namanya juga anak-anak. Iya, namanya juga anak-anak. Atau Aul bono ya, gitu doang. Atau kan? Atau si ibu korbannya. Oke, di ibu korban dia udah memprepare anaknya nih dari rumah, lingkungannya udah kondusif, parentingnya bagus. Ketemunya di sekolah, anaknya jadi korban seperti itu. Tanggapannya teman-teman seperti apa? Sebenarnya setiap anak itu bisa saja ya berpeluang menjadi korban. Entah itu dia memiliki penguatan yang bagus dari rumah maupun tidak bagus dari rumah. Jadi memang yang penting adalah anak ketika mendapatkan bullying reaksi. Mencari ruang aman gitu kan, memberitahukan orang terdekat. Nah, itu udah bagus ya. Itu penguatan. Jadi siapapun rentan terhadap bullying ini, entah anak itu sudah punya background yang bagus, itu atau background yang bagus penguatan dari rumah maupun yang misalnya belum nakal, ya. Kemudian yang mengenai reaksi-reaksi gitu ya, reaksi ya, kadang reaksi ya, gitu hal-hal yang seperti itu dia tidak diajak bicara, kita musyawarahkan bicara, harus diskusi karena itu suatu hal yang memang tidak boleh kita kita tidak boleh lepas kontrol gitu. Jadi ibu-ibu yang itu cuma ini atau apa gitu, kita mulai aware, membuka mata untuk hal ini. Tidak hanya anak orang lain, bisa jadi kedepannya anak kita begitu. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini hanya kenakalan biasa atau apa ini biasa anak-anak. Iya. Kenapa anak-anak yang mana? Jadi ya. Nah, jadi itu karena kita bisa jadi bullying, tapi apakah ini lagi ya kadang yang sekarang sebagai pelaku bisa jadi sebelumnya adalah korban juga. Ini adalah suatu lingkaran setan yang sudah diputus gitu. Diputus di situ. Jadi kita memang harus sadar semuanya bicarakan. Jadi itu yang tadi kontrolingnya. Jadi ada anak yang sudah bagus nih misalnya dari rumah atau berbicara dia, jadi bisa untuk membicarakan kepada bundanya di rumah atau bundanya di sekolah. Atau mungkin anak yang tadi tipenya freeze gitu ya, diam gitu ya, yang tadi tipenya diam akhirnya cuma semakin cara yang lainnya, yang apa yang sebagai kontrolnya apa, orang tua lihat kebiasaan anak pendampingan seperti apa, atau guru-gurunya yang melihat. Oh ya kenapa kok ini jadi mau ini yang males gitu ya, biasa gitu. Anaknya di sini jadi kok ini yang males gitu ya. Karena begini ya, kadang kontrol di sekolah ini ya bunda gurunya kan misalnya ada berapa gitu dengan murid yang banyak gitu ya. Tidak semua sekolah punya fasilitas yang ini ya, maaf gitu ya. Kan ada yang mungkin yang memang satu guru menangani berapa murid satu kelas. Nah itu penting jadi kerjasama gitu ya, jadi kerjasama gitu. Misalnya dia jadi begini, oh di rumah kok begini ya sekarang ya, bunda guru ya ada apa ya mungkin di sekolah nggak apa-apa gitu. Jadi kita saling terbuka, komunikasi. Setuju. Mantap. Setuju doang. Pas Gimana Bu? gimana? Setuju doang. Beneran sih kata dia itu semua gimana pun kita dari sekolah, kita pasti ada
pilihan sekolah manapun pasti ada peluang itu, tapi itu jangan membuat kita orang juga cemas ya. Yang penting itu tadi membangun komunikasi, betul kata Dr. Cindy, membangun komunikasi orang tua dan guru terutama gitu ya, apa yang terjadi, dan juga terutama orang tua dan ke anak ketika anak pulang sekolah ditanyakan gitu ya, apa hari ini, bagaimana bermainnya, happy nggak hari ini, terutama perasaannya. Jadi untuk anak usia dini kita harus sering kali bertanya tentang perasaan, emosi, bentuk emosinya. Jadi kakak senang, kakak marah, kakak sedih. Jadi kita menamakan emosi, jangan hanya sekedar nanya aja. Kenapa? Kan dia belum bisa mengekspresikannya. Betul. Jadi paling utama kita mengajarkan dia untuk mengenal emosi dan mengelola emosi seperti apa. Kalau misalnya sudah terkadang jadi korban, ya itu kita buka komunikasi dengan sekolah, dengan guru terutama, apa yang bisa kita lakukan untuk anak kita. Itu aja. Padahal mau closing. Oke. Iya, luar biasa sekali pembahasannya untuk episode kali ini terkait dengan bullying di sekolah, karena emang banyak banget fenomenanya sekarang, dan semoga ini juga bisa menjadi podcast ini juga sebagai upaya preventif ya untuk mencegah bullying lainnya yang terjadi di sekolah. Dan mungkin bagi sahabat Mutiara Sukma yang mungkin memiliki keluarga, kerabat yang mungkin sedang menghadapi permasalahan terkait dengan bullying dan mau dikonsultasikan, kami ada layanan dengan Dr. Cindy dan juga ada psikolognya Mbak Asri dan psikolog-psikolog yang lainnya. Gitu, thank you semuanya udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. See you and bye bye.